Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Yes. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebelumnya, seperti biasa sebelum belajar kita harus berdoa. Oke, untuk ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Mari kita berdoa dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang melimpah, di mana pada pagi yang cerah ini kami ingin belajar. Dan Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat menjawab soal-soalan yang berikan Bapa atau Ibu guru kami. Inilah doa kami di pagi hari ini, Tuhan. Amin. Dan dengan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke. Sekarang lihat temannya di kiri kanan, ada kawan kita yang tidak hadir sekarang? Tidak, Pak. Berarti semua hadir, ya? Iya, Pak. Oke, berarti kita ingin mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sebelum kita belajar, berarti kita harus fokus. Sudah? Sebelum kita mempelajari ini, kita bernyanyi dulu profil Pancasila yang dibawakan anak didik kami Serenada. Oke, semua bernyanyi. Semangat! Belajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebun dengan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar bisnis. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai ke materi kita. Sekarang semua dibuka bukunya. Ya, dibuka bukunya. Di sini kita mau pelajari tentang dasar negara kita. Setelah itu nanti kita memahami tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sekarang kita melihat ke layar. Di situ ada gambar. Sudah? Gambar Garuda Pancasila. Ini lambang Garuda Pancasila ini adalah sebagai lambang negara kita. Sudah? Sebagai lambang negara kita. Berarti di situ adalah jelas lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Dan ada nilai yang tercantum dalam sila Pancasila. Berarti ada 5 sila. Yaitu sila pertama kelompok ini dulu. Sila pertama. Oke. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kelompok ini dulu. Oke, bagus. Dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Dan sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. dan sila yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Berarti sila Pancasila itu ada 5 Sila. Sudah? Berarti di situ 5 sila kita harus memahami apa artinya, apa maknanya, dan apa tujuannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Sudah? Berarti di situ kita lihat adalah gambar Garuda Pancasila. Dari sini ada lambang-lambang setiap sila Garuda Pancasila ini ada lambang-lambangnya. Dan contohnya adalah sila pertama adalah lambang apa? Bintang. Sudah? Berarti lambang sila pertama itu adalah bintang. Sudah? Bintang lambangnya adalah ini. Sudah? Saya tunjukkan dulu. Ini adalah lambang sila Lambang sila pertama. Sudah? Berarti lambang sila pertama ini adalah simbol gambar bintang berwarna kuning
dengan latar warna Hitam. hitam. Berarti artinya di situ bintangnya itu adalah Kuning. kuning dan latar belakangnya adalah Hitam. hitam. Sudah? Berarti di situ adalah artinya simbol ini adalah ini gambar bintang menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa. Berarti itulah yang disimbolkan dengan bintang. Dan oke, dan yang kedua adalah sila. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa? Kepala berai. Apa? Rantai. Ini dilambangkan dengan rantai. Sudah? Ini rantainya. Sudah? Ini adalah dilambangkan dengan rantai. Berarti arti dari rantai ini adalah sila kedua ini adalah dengan rantai berwarna merah. Warna apa rantainya? Latar belakangnya Merah. warna merah. Sudah? Berarti di situ adalah di sini adalah warna merah. Berarti rantai ini berapa? 17. 17 rantainya. Berarti artinya di sini adalah rantai ini adalah menunjukkan bahwa di sini ada dan saling berkaitan satu sama lain. Ini adalah lambang. Sudah? Lambang saling berkaitan satu sama lain. Sudah? Berarti dilambangkan dengan rantai yang berlatar merah dan gambar yang Kuning. berarti rantai. Pernah kalian melihat rantai? Berapa? Rantai pernah? Berarti itu adalah berkaitan. Sudah? Berkaitan. Berarti inilah artinya. Dan yang sila ketiga adalah dilambangkan dengan apa? Pohon beringin. Dilambangkan dengan Pohon beringin. pohon beringin. Nah, ini. Berarti ini adalah pohon beringin. Sudah? Ini adalah pohon beringin. Berarti arti pohon beringin ini dalam sila ketiga adalah ini pohon beringin merupakan lambang dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ini lambangnya. Dan disimbolkan pohon beringin terletak di bagian kanan atas dari Perisai. Berarti beringin ini melambangkan tempat apa? Untuk berteduh atau berlindung. Untuk berteduh atau berlindung. Dan inilah sila ketiga. Dan pohon beringin. Itu dengan kita adalah untuk berteduh dan untuk berlindung. Berarti semua bangsa Indonesia itu berteduh dan bisa berlindung di dalam negara masing-masing. Sudah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sila keempat yang dilambangkan dengan apa? Kepala banteng. Kepala banteng. Ini. Kenapa dilambangkan dengan kepala banteng sila keempat ini? Sudah? Apa artinya ini? Simbol sila Pancasila selanjutnya adalah kepala banteng. Simbol ini berada di kiri atas dan representasi Garuda Pancasila. Kepala banteng menjadi lambang dari sila keempat. Berarti artinya di situ ya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam dilambangkan dengan kepala Banteng. sudah? Supaya diingat ya. Nanti jangan lupa. Sudah? Sudah? Diingat apa simbol sila nilai keempat? Jelas kepala banteng. Nah, sudah? Yang selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima Pancasila adalah padi Berkapas. dan kapas.
Sudah? Yang dilambangkan dengan padi dan kapas adalah sila kelima. Sudah? Ini sila kelima. Oke, ini sila kelima. Simbol ini adalah padi dan kapas. Sila kelima itu adalah dilambangkan dengan padi dan kapas. Berarti apa pengertiannya? Kenapa dilambangkan dengan padi dan kapas? Kenapa? Karena adalah padi dan kapas simbol dari menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sudah, inilah artinya. Menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Berarti sedangkan isi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, inilah simbol-simbolnya. Inilah sila Pancasila yang kelima itu. Nah, yang pertama tadi apa? Bintang. Sila pertama dilambangkan dengan Bintang. Sila kedua dilambangkan dengan Rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan Lilin. Lilin. Sila keempat dilambangkan dengan Langit. dan sila yang terakhir adalah sila kelima dilambangkan dengan Padi dan kapas. padi dan kapas. Bagus, itu harus diingat. Sudah? Jadi di sini adalah dikatakan pengertian Pancasila itu adalah Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara siapa? Indonesia. Dasar negara Indonesia. Sudah? Dasar negara Indonesia. Berarti Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Sudah? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Sanskerta. Sudah? Berarti Panca berarti lima. Berarti sedangkan sila adalah Berarti prinsip atau asas. itulah artinya. Berarti Pancasila itu dari bahasa Sanskerta. Itu dari dua bahasa yaitu Panca dan Sudah? Oke? Setelah kita mempelajari ini, ada lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari, dalam di sekolah, dalam di masyarakat, di rumah. Berarti mulai dari sila pertama harus diterapkan di dalam kehidupan. Nanti di sini adalah contohnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sudah? Ketuhanan yang Maha Esa ini adalah kita harus menerapkan di dalam lingkungan kita, di lingkungan bermasyarakat, di lingkungan di sekolah, dan di lingkungan di rumah. Sudah? Berarti ketuhanan yang Maha Esa adalah penerapannya yang pertama adalah Berdoa dan bersyukur setiap hari. berdoa dan bersyukur setiap hari. Itulah salah satu yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, bersyukur setiap kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena kita adalah diberi apa? Diberi kesehatan, diberi apa lagi? Diberi napas kehidupan. Udah? Nanti kita harus berdoa. Siapa yang berdoa pagi-pagi? Jangan ada yang bohong. Masih ada yang tidak berdoa berangkat sekolah. Udah? Kita makan berdoa, sebelum makan berdoa. Itu berarti kita harus menerapkannya dalam sila pertama. Yang kedua penerapannya adalah sebagai toleransi beragama. Udah? Toleransi beragama apa ini toleransi beragama ini? Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Ini lagi menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang Lain. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh di Indonesia ini adalah ada bermacam-macam agama. Ada berapa agama yang hidup di Indonesia? Ada 6 agama. Yang pertama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Hindu, Buddha,
Contohnya kita adalah Kristen. Sudah, kita harus menghormati kawan kita yang beragama Islam. Nah, bagaimana cara menghormatinya? Bukan hanya dihormati terus. Sudah, untuk menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita menghargai. Sudah, menghargai agamanya. Dan contohnya dalam satu contoh, karena kita mempunyai contohnya tetangga Muslim, sudah, tetapi kita sudah tahu bahwa Muslim itu adalah sudah tidak bisa memakan daging. Janganlah kita dekat sama dia, sudah. Itu adalah salah satu menghargai. Contohnya karena agama kita ada Kristen, kita makan daging babi. Tetapi kalau di ajaran agama Islam itu kan itu salah, itu kan? Berarti itu haram. Berarti janganlah kita dekat, kita makan sama kawan kita yang Islam dekat sama dia. Itu adalah salah satu tidak menghargai. Oke? Berarti bukan hanya agama Islam, agama Hindu kita hargai, agama Buddha juga kita hargai, dan Konfusius kita harus hargai. Semua agama itu adalah saling ada toleransi. Sudah? Berarti itulah yang kedua. Yang ketiga adalah mengamalkan ajaran agama yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mengamalkan. Itu yang saya katakan tadi, mengamalkan ajaran agama. Kalau agama kita disuruh untuk berdoa, kita berdoa. Sudah? Kalau agama kita disuruh setiap hari Minggu harus beribadah ke gereja, kita pergi ke gereja. Itu adalah salah satu untuk mengamalkan. Sudah? Itulah yang kita ingin terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam nilai sila Pancasila adalah sila pertama. Sila pertama. Sudah? Oke, ada lagi yang keempat di sini. Membantu sesama dalam kesulitan. Nah, ini juga penerapan sila pertama. Sila pertama membantu sesama di dalam kesulitan. Contohnya ada kawan kita kesulitan. Salah satunya di sini ada penerapannya di kelompok ini. Contohnya di kelompok di sini tidak ada alat tulisnya. Sedangkan di sini ada. Kita harus mengasihnya kepada dia karena kita ada dua alat tulisnya. Udah? Bukan hanya itu. Di dalam sekolah kita harus membantu sesama teman. Udah? Di sini yang kita katakan adalah membantu sesama dalam kesulitan. Ada yang mendorong kesulitan memakan, ada yang mendorong kesulitan dalam belajar, udah? Ada kesulitan dalam membaca, ada kesulitan dalam berhitung. Kita harus saling membantu. Bagaimana cara kita untuk membantunya? Yang jelas kita kasih apa yang kita ketahui kepada teman kita. Sudah? Kira-kira seperti itu. Sudah? Dan yang kelima di situ menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Ini lagi menjaga lingkungan sebagai ciptaan Tuhan. Lingkungan ini adalah siapa yang menciptakan? Tuhan. Semuanya adalah Tuhan yang menciptakan. Kita hanya menjaga dan merawatnya. Kita disuruh hanya menjaga dan merawatnya. Jangan kita rusaki. Yang sudah diciptakan Tuhan itu jangan kita rusaki. Sudah? Contohnya salah satunya di dalam kehidupan kita ada penerapannya di sekolah. Menjaga lingkungan. Yang jelas jangan sembarangan membuang sampah. Itu adalah salah satu menjaga lingkungan. Setiap sampah adalah dibuang ke tempat sampah. Supaya apa? Supaya perkara kita lingkungan itu adalah bersih dan kita nyaman. Dan itulah penerapan contohnya sila-sila nilai Pancasila sila pertama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kita melangkah ke sila kedua. Apa isi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia.
manusia. Sudah? Berarti manusia itu adalah mempunyai hak dan mempunyai kewajiban masing-masing. Di dalam negara Indonesia ini, semua rakyat Indonesia adalah mempunyai hak untuk menikmati apa? Menikmati kekayaan yang ada di Indonesia. Sudah? Dan mempunyai kewajiban. Di sini kita harus bisa membedakan mana itu hak dan mana itu kewajiban. Sudah? Contohnya kalau di sekolah kita adalah menuntut kewajiban, menuntut hak kita. Sudah? Kita tuntut hak kita. Hak kita adalah untuk apa hak kita di sekolah? Mendapatkan pendidikan sekolah yang layak. Sudah? Mendapatkan pendidikan sekolah yang layak. Sudah? Oke? Setelah itu kita harus bagaimana cara kita untuk mendapatkan pendidikan ini? Yang jelas kita harus melaksanakan kewajiban. Sudah? Yang jelas kita harus melaksanakan kewajiban. Ketika kita tidak menjalankan kewajiban kita di sekolah, berarti kita tidak bisa mendapatkan hak kita untuk mendapatkan pelajaran dari bapak ibu guru kita. Sudah? Salah satu contoh ada di sini kewajiban sekolah, semua siswa memakai seragam sekolah. Semua siswa memakai seragam sekolah, tetapi ada yang tidak memakai. Berarti itu adalah tidak mendapatkan haknya. Bagaimana kamu bisa datang ke sini untuk mendapatkan pendidikan sedangkan seragam tidak ada? Itu salah satu contohnya. Berarti yang jelas adalah yang pertama adalah kita harus melaksanakan kewajiban dulu, baru kita harus mendapatkan hak kita. Lalu apa yang saya bapak bilang tadi? Melaksanakan kewajiban baru mendapatkan hak. Hak kita adalah untuk mendapatkan pendidikan. Kira-kira seperti itulah untuk yang pertama, penerapannya di sekolah. Yang kedua adalah menghormati pendapat orang lain. Ini juga menghormati pendapat orang lain. Kenapa kita harus saling menghormati pendapat orang lain? Contohnya di dalam suatu musyawarah, kita harus menghormati pendapat orang lain. Supaya apa? Supaya musyawarah itu adalah berjalan dan mempunyai kesimpulan yang baik. Sudah? Itulah yang kedua. Yang selanjutnya yang ketiga, menolong sesama yang membutuhkan. Menolong sesama yang membutuhkan. Kalau kita dibutuhkan, kita tolong. Dan mengeluarkan tangan untuk membantu sesama. Mengeluarkan tangan untuk membantu sesama yang membutuhkan adalah bentuk konkret dari sikap kemanusiaan. Dan itulah penerapannya. Dan yang keempat, bersikap sopan dan ramah. Ini di dalam kehidupan kita sehari-hari ini harus kita kembangkan sikap sopan ini. Sopan. Kalau kita abang kita bilang abang. Sudah? Jangan kita bilang adik. Kita harus mempunyai tata krama yang baik, mempunyai etika yang baik. Terutama di sekolah, di situ harus dididik bagaimana kamu adalah mempunyai tata krama yang baik dan etika yang baik. Berarti kita harus biasakan diri untuk sopan kepada kawan kita, sopan kepada orang tua. Sudah? Dan yang selanjutnya di situ adalah menghindari diskriminasi. Kalau ini menghindari diskriminasi, ini yang terjadi banyak di sekolah. Kalau diskriminasi ini adalah itu termasuk kekerasan. Nomor 7, jangan ada yang adu kekuatan. Jangan ada yang main tumbuk. Apalagi di sekolah ini adalah jangan kita biasakan bertengkar. Itu adalah salah di dalam penerapan sila-sila kedua. Oke, dan yang selanjutnya kita melangkah ke sila ketiga. Sudah? Bagaimana penerapan sila ketiga ini? Adalah yang pertama adalah
budaya. Di Indonesia banyak budaya. Yang pertama budaya kita, budaya apa? Ada budaya apa? Apa budaya kita? Indonesia itu adalah kaya akan budaya. Ya, kaya akan budaya. Tapi di situ adalah sikap menghargai dan mengenali keberagaman budaya Indonesia sebagai kenyataan bersama tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Contohnya kita budaya Batak. Ya, ada lagi di sana budaya Nias. Jangan kita remehkan. Ya, kita harus saling menghargai budaya-budaya itu. Sudah? Yang selanjutnya menghormati lambang negara. Nah, menghormati lambang negara. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Bagaimana cara kita menghormatinya? Nah, salah satu contoh, ketika kita melihat gambar Garuda Pancasila terletak, jangan kita pijak. Itu adalah perbuatan yang salah. Berarti itu adalah tidak menghargai. Seharusnya kita harus mengambil dan kita simpan. Itulah salah satu menghargai. Oke? Dan yang selanjutnya adalah menjaga persatuan dalam perbedaan. Inilah penerapan sila Pancasila, sila ke-3. Oke, yang selanjutnya kita melangkah ke nilai-nilai sila Pancasila ke-4. Apa penerapan sila-sila nilai Pancasila ke-4? Sila ke-4 apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijakan perwakilan. Oke, bagus. Berarti bagaimana cara menerapkannya ini di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah yang pertama aktif berpartisipasi dalam musyawarah. Ini di dalam musyawarah. Contohnya saya buat dulu contoh. Di dalam kelas ini ada musyawarah. Sudah? Musyawarahnya adalah tujuannya untuk pemilihan siapa? Ketua kelas, bendahara kelas, dan sekretaris kelas. Berarti kalau ada musyawarah yang baik, berarti tidak ada pemilihan. Berarti kalau tidak ada musyawarahnya, berarti diadakanlah pemilihan. Tapi contohnya ada musyawarah. Kita harus memilih si Renada menjadi ketua kelas dan si Otto menjadi wakil sekretaris kelas dan si Nisha menjadi bendahara kelas. Apakah kita setuju? Semua mengatakan setuju. Kalau itu sudah musyawarah, berarti tidak ada lagi diadakan pemilihan di dalam memilih ketua kelas dan bendahara kelas dan sekretaris kelas. Itulah diadakan. Berarti karena ada saling menghormati. Di situ terdapat saling menghormati. Sudah? Dan yang selanjutnya di situ adalah menghargai dan mendukung demokrasi. Inilah yang dikatakan menghargai dan mendukung demokrasi. Menghargai sistem demokrasi yang mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil dari satu pemilihan. Inilah yang terjadi zaman sekarang. Sekarang kita mau memilih siapa? Kepala desa. Memilih apa lagi? Presiden. Memilih apa lagi? Bupati. Gubernur. Berarti itu adalah demokrasi. Itu yang terdapat adalah demokrasi. Berarti di daerah kita ini mau pemilihan bupati. Inilah yang dikatakan menghargai dan mendukung demokrasi. Bagaimana cara kita menghargainya? Berarti dalam proses pemilihan kita harus tertib, ya? Jangan menjadi ada anarkis. Artinya di situ adalah kriminal. Karena calon kita yang kalah terjadi kerusuhan. Sudah? Karena calon kita yang mau kalah terjadi kerusuhan.
itu adalah salah. Oke. Yang selanjutnya menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi. Berarti demokrasi itu sudah ada aturannya, sudah ada diatur oleh undang-undang. Berarti kita harus junjung dan sikap yang mengatakan untuk seluruh demokrasi secara adil dan tidak melakukan kecurangan. Karena ada pemilihan terjadi kecurangan, itu adalah perbuatan yang salah. Oke? Dan yang selanjutnya penerapan sila ke-5. Ini yang terakhir. Sudah? Sila ke-5 ini yang terakhir. Sila ke-5 ini tadi dilambangkan apa ini? Padi dan kapas. Hah? Padi dan kapas. Padi dan kapas. Sila ke-5 ini diingat ya. Dilambangkan. Apalagi lambang-lambang sila ke-5 ini padi dan kapas. Apa tadi artinya? Penerapan sila ke-5. Nah, ini isi sila ke-5 apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menerapkan sila ke-5 ini? Yang pertama adalah mengutamakan keadilan dan kesetaraan. Nah, yang kedua adalah menghargai hak asasi dan kehormatan. Dan yang ketiga adalah berperan aktif dalam kegiatan sosial. Nanti kita harus aktif. Dan yang keempat adalah mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan. Dan yang kelima adalah bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Inilah nilai-nilai penerapan sila pertama sampai nilai penerapan sila ke-5. Sampai di sini saya terangkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau seperti itu adalah seperti biasa kita harus mengerjakan tugas. Kalau sudah ada materi berarti ada tugasnya. Sampai di mana kemampuan tadi untuk menerapkan pelajaran yang saya berikan, berarti kamu harus nanti membuat tugas. Sudah? Tugasnya seperti ini. Dalam sila ke-5 ada 5 sila. Sudah? Sila pertama, sila kedua, dan sila sampai sila ke-5. Sekarang saya bagi 5 kelompok. Sudah? Sekarang saya bagi untuk 5 kelompok. Sekarang saya hitung dulu. Siapa kelompok 1? Bagus. Setuju? Setuju ini? Siapa kelompok 2? Setuju? Siapa kelompok 3? Siapa kelompok 4? Dan kelompok 5. Sudah? Setuju? Setuju. Oke, setiap kita mengerjakan, setiap masing-masing kelompok setelah siap tugasnya mempresentasikan di depan kelas. Sudah? Salah satu kelompok nanti contohnya bisa memegang alat peraganya dan mempresentasikan satu menerang. Sudah? Sudah? Bisa. Oke. Untuk kelompok 1 apa? Kelompok 1 sila. Kelompok 1 sila pertama. Berarti dilambangkan dengan apa? Bintang. Ini. Datang ke sini cepat-cepat. Kemudian. Oke? Oke, ambil di situ bintang, lambang bintang. Oke, letakkan ke kawanmu. Ini mau kita kerjakan. Dah? Sekarang kelompok 2. Apa lambangnya? Sila kedua. Hah? Rantai. Oke, ambil di situ rantai. Kelompok 3.
Apa lambang sila ketiga? Pohon beringin. Oke, ambil di situ pohon beringin. Sila kelompok apa? Apa lambang sila keempat? Kepala banteng. Oke, tunggu dulu, jangan ada yang ribut. Nanti saya terangkan bagaimana cara menunjukkannya. Dan yang terakhir adalah sila kelima dan dikerjakan kelompok di 5. Sudah? Apa lambangnya? Baju lengkap. Ambil. Oke? Oke, di sini sudah ada saya kasih kertas. Sudah? Saya kasih kertas dan saya kasih lambangnya. Lambang sila pertama dan sila kedua. Sekarang tugasmu. Sudah? Tugasmu adalah kamu harus mencatat di situ penerapan nilai-nilai sila tersebut. Contohnya kelompok 1, sila pertama, apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Dicatat di situ. Sudah? Kelompok 2, apa penerapan sila-sila Pancasila sila kedua. Catat di situ dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sampai kelompok 5. Oke? Setelah itu, setelah kamu catat di situ, kamu harus mencari gambar yang sesuai dengan penerapan sila-sila tersebut. Sudah? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, di sini saya kasih waktu untuk 20 menit. Berarti mencari gambar-gambar. Di sini saya buat gambar dan saya balikkan. Kamu nanti tempelkan di situ. Setelah itu baru dipresentasikan ke depan. Sudah? Tarik. Contohnya, kalau tidak ada gambarnya di sini, cari sama kawannya yang di sana. Sudah? Oke, kerja kelompok semua bekerja. Jangan ada yang tidak bekerja. Ada menulis, ada yang mengikuti kertasnya. Karena waktunya adalah 20 menit. Waktu kita 20 menit. Berarti harus kita tunjukkan di sini adalah gotong royong. Kita tunjukkan di sini bagaimana kerjasama yang baik itu. Sudah? Bagaimana cara ada yang kelompok, tuliskan di situ, bagus dibuat tulisannya, nanti ini ditempelkan ke dinding. Sudah? Oke, kerjasama yang baik. Ada yang menulis kertasnya, bagus dibuat kelompoknya. Buat di situ, contohnya kelompok 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapan nilai-nilainya. Ya, teruskan kerja sama, semua kerja, jangan ada yang tidak bekerja. Ada yang mengguntingi kertasnya, apa? Lemnya, lem siapa yang ada di situ? Oh, itu dikasih sama kawannya dulu. Yang mana? Yang ada di sana, penerapan sila kelima ada. Cari dulu.
Nah, ada tadi apa itu? Itu tadi yang saya kasih itu di sini. Mana yang sesuai dengan penerapan nilai sila-sila tersebut? Lihat gambarnya, tempelkan. Oke? Ini double tick nih. Bisa dibagi. Jadi bagi sama kawannya. Bagus dibuat. Kalau sudah siap, biar kita presentasikan waktunya adalah waktu kita 20 menit. Jadi sini buat, jangan banyak dari kami. Ini sudah ada? Sudah. Oh, sana lah, sana. Oke, ini dapat tiga. Nah. Double tick now. Oke? Mana guntingnya? Digunting dulu. Mana yang sesuai di situ? Nah, tekan yang double ticknya. Nah, bisa kau buat? Nah. Nanti tulisannya di mana? Langsung di samping ini, tulisannya di sini. Biar lebih paham nanti kau menerangkannya. Nanti tulisannya di mana? Tulisannya, langsung satunya ini kan? Ini satu, namanya sini kan? Oke, bagus. Oke, semua bekerja. Biar lebih cepat. Waktu kita nanti sekarang hasil lipat. Bagus dibuat tulisannya. Bagus tulisannya. Ya, kalau ada kertas yang masih digunakan masih ada ini. Oke, semua bekerja. Setelah itu nanti ada satu menerangkan. Bukan seperti ini. Ini adalah double tick. Kalau double tick ini dibuka ini.
Oh, balik. Oke. Ya. Oke. Langsung di dalamnya tempelkan. Biar nggak nampak ini. Contohnya seperti ini. Dulu, buka dulu. Buka dulu apa? Buka dulu. Ya, makanya seperti ini contohnya. Tempel ke sini. Ya. Lalu buka ini. Buka double tipnya. Udah. Setelah dibuka, ditempelkan. Begini, sini. Nah, udah. Nih, kan tidak nampak seperti ini. Ini lagi, buat lagi sini. Ini kanannya sini. Ini kan masih satu. Nah. Bagus dibuat tulisannya. Iya, Pak. Berarti saya baca nanti. Iya, Pak. Yuk. Ini bagus ini. Mana ini mas? Ini udah bagus ini. Ini kelompok 3 sudah hampir selesai nih. Iya, Pak. Nah, tunggu dulu. Apa? Video. Video tulisannya. Kalau sudah siap, dibaca-baca dulu. Kita tunggu dulu kawannya. Ya? Kita tunggu dulu kawannya yang masih mengerjakan. Kalau sudah siap, dibaca-baca dulu. Bagaimana nanti kamu untuk mempresentasikan di dekat kelas, di depan kawan-kawanmu. Kami dari kelompok 1, pokoknya seperti itu. Ya? Kami dari kelompok 1, kamu nanti memandang bukan memandang dia. Ya? Kamu harus memandang kawanmu, tapi kita sedikit. Ya? Tengok, jangan tahu belakang siapa kawannya. Ya? Kami dari kelompok 1. Ya. Kami dari kelompok 1. Kami ingin menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila. Ya. Nah, ya seperti itu. Nah, coba-coba dulu. Bagaimana nanti kamu untuk mempresentasikan di depan kelas? Contohnya seperti ini. Satu nanti kamu memegang, ya, tapi kamu harus melihat kawanmu. Melihat kawanmu ke depan, agar kamu bisa menguasai ini. Ya. Jadi kami dari kelompok 3 kami membuat penerapan nilai-nilai sila ketiga. Yang pertama di sini adalah udah bisa. Oke. Oke, semua sudah siap? Kelompok mana yang belum? Oh, ini kelompok 2 ya. Oke, kerjakanlah sebentar lagi. Masih ada waktu kita. Masih ada waktu kita. Kerjakan.
pesan berikutnya. Menghargai. Menghargai. Sudah? Sudah bisa? Sudah? Sudah? Sudah bisa? Oke, waktunya 2 menit lagi. Cepat. Ya, tunggu dulu. Waktunya 2 menit lagi. Sudah? Oke, semua duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempat masing-masing kalau sudah siap. Sudah? Sudah siap? Sekarang adalah kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas kelompoknya di depan kelas. Oke, kelompok 1 kami persilakan. Di sini, biar nampak kawanmu. Apakah kalian semua melihat? Melihat? Oke. Biar nampak ya? Oke. Ya. Semua diam. Kita hanya mendengarkan. Sudah? Diam. Oke? Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila yang pertama. 1. Berdoa dan bersyukur. 2. Menghargai agama orang lain. 3. Memeluk agama orang lain. 4. Tidak mengganggu agama orang lain saat beribadah. Oke? Dari kelompok 1 tepuk tangan dulu. Oke dulu. Tapi sebelumnya ada dari kawan-kawan yang membuat syarat atau umpan balik. Bagaimana menurut kalian tugas kelompok 1 ini? Bagaimana? Oke. Menurut saya kelompok 1 menjelaskan bahwa berdoa adalah yang terbaik. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, sekarang tempelkan di sini. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 tempelkan. Siap-siap kelompok 2. Kelompok 2 sudah boleh bisa maju ke depan. Oke. Tunggu dulu. Masih belum ini. Tunggu di jalan dulu. Nah. Ya.
menempelkan di depan. Oke. Sini, ini adalah sedang apa silap ya? Sedang apa silap ya? Menerbangkan dengan Kita. ini adalah terus sekali yang menempelkan ini. Dan oke. Kelompok 2. Sudah, inilah. Kelompok 2. Oke, semua mendengarkan kelompok 2, semua duduk di tempatnya masing-masing. Di sini. Tengok ke depan. Nah, tapi kamu bisa melihat ini sedikit. Sudah? Oke, sudah siap? Dengarkan, jangan ada yang berbicara di situ. Oke. Kami dari kelompok 2, penerapan sila kedua. 1. Saling membantu. 2. Bekerja sama. 3. Gotong royong satu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, saya kasih waktu untuk temannya ada umpan balik bagaimana menurut kalian tentang tugas kelompok ini? Saya melihat bahwa kelompok 2 mengatakan bekerja sama, berarti bahwa dari kehidupan sehari-hari kita harus saling bekerja sama dalam satu sama lain. Oke, ada yang lain? Ada yang lain ini membuat masukan? Nah, semua sudah pas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampaikan di dinding. Mana lagi tadi? Siap-siap kelompok 3. Dibuat lamanya dulu. Lemnya, biar jangan nanti lama untuk meneliti. Nah, ini. Nah, oke. Untuk kelompok 3 siap-siap. Dah. Dah, terdekat. Oke, siap-siap kelompok 3. Siap-siap untuk kelompok. Oke, kelompok 3 maju ke depan. Semua posisinya dulu. Nah, tidak ada lagi aktivitas. Kerja kelompok sudah siap. Kita hanya mendengarkan tugas kelompok kawan kita masing-masing. Sudah? Oke, mulai. Kami dari kelompok 3, yaitu Persatuan Indonesia. Penerapan sila ketiga yaitu 1. Bergotong royong bersama. 2. Saling bekerja sama. 3. Hidup rukun. 4. Saling membantu sama lain. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada masukannya atau umpan baliknya? Menurut kalian, apakah ini sebagus? Apakah menurut kalian kelompok 3 itu bagus? Bagus. Kalau semua bagus. Oke, cekkan untuk kelompok 3 mana? Nah, tempelkan dan di situ. Oke, tempelkan. Untuk selanjutnya kelompok apa? Siap-siap kelompok apa? Sudah ada di situ? Sudah. Oke. Belum. Sudah? Ini masih ada.
Oke, kelompok 4 maju ke depan. Oke, semuanya jangan ada lagi yang berdiri. Saya suruh kalian duduk, ya. Kita mendengarkan hasil kerja dari kelompok 4. Oke, kita mendengarkan hasil kerja dari kelompok 4. Semua melihat ke sini. Sudah? Oke, mulai. Kami dari kelompok 4 membuat penerapan sila keempat, yaitu melakukan yang dipimpin oleh dinas pemberdayaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu aktif berpartisipasi dalam bermusyawarah, menghargai dan mendukung demokrasi, menjunjung tinggi keadilan dalam berdemokrasi dan menghargai pejabat dan kepemimpinan. Oke, tepuk tangan. Ada yang mau umpan balik atau masukan kepada kelompok 4? Kelompok 4 sangat bagus. Sangat bagus. Oke, tempelkan di sana. Mana lainnya? Ini. Oke, siap-siap untuk yang terakhir kelompok 5. Oke. Mana lagi? Ada. Untuk yang terakhir kelompok 5. Dan menghargai Oke, kelompok 5 maju ke depan. Dan lihat ke kawannya. Dan oke, mulai. Kami dari kelompok 5 penerapan sila kelima. 1. Mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. 2. Menghargai hak asasi dan kehormatan. 3. Berperan aktif dalam kegiatan sosial. 4. Bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ada mau saran untuk kelompok 5? Bagaimana pekerjaan kelompok 5? Apakah bagus atau kurang bagus? Bisa masukan? sangat bagus. Sangat bagus. Oke, tempelkan di sana. Ya. Sudah? Oke. Oke. Hari ini kita sudah belajar tentang penerapan nilai sila Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Berarti kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti kita harus menerapkannya. Jangan kita hanya mendengarkan. Sudah? Kita harus terapkan apa penerapan nilai-nilai sila Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita harus menerapkannya di dalam lingkungan sekolah, di dalam masyarakat, dan di dalam
Keluarga. Kita terapkan bagaimana nilainya atau bagaimana penerapannya di dalam kehidupan itu kita terapkan. Terutama adalah di lingkungan sekolah kita terapkan. Sudah? Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tidak, Pak. Semuanya sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang kita sudah mulai bisa buat, tetapi sebelum kita pulang kita berdoa dulu yang dibawakan oleh si Renada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat yang menunggu kami agar selama ini memberi kami kesehatan di nafas kehidupan. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai pembelajaran. Berikanlah kami kepintaran ya Tuhan agar terus kami bisa mencapai cita-cita kami. Ya Tuhan, lindungilah kami dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, sekarang tutup bukunya, simpan bukunya. Pelajaran kita sudah selesai. Kita udah hati-hati di jalan, ya. Jangan ada lagi yang. Oke, pulang. Mana kertasnya? Oke. Sudah? Sudah? Semua duduk dulu. Kalau sudah disimpan bukunya, semua duduk dulu. Semuanya duduk. Oke? Oke? Untuk itu kelas, siapkan dulu.